Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu, lama nggak cerita, lama nggak berbagi, lama ya tidak membahas. Akun ini lama vakum karena yang punyanya lagi kuliah dan merantau gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu, sudah 6 bulan saya berada di kota Kembang gitu, kota Bandung. Dan bagaimana serunya hidup di Bandung, suatu saat saya akan cerita di sini ya. Bagaimana tantangan sok culture gitu ya. Lebih ke tidak sok culture sih, di sana lebih kepada terpesona culture gitu ya. Nah, saya kembali kepada segmen kepada apa namanya ya. Saya sudah bikin list gitu, playlistnya tentang bedah buku gitu ya, atau bahas buku lah gitu ya. Nah, saya sendiri lupa gitu namanya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya saya mau bahas buku hari ini. Bukunya udah lama. Ya, kebalik ya. Karena saya pakai kamera depan biar kelihatan cantik gitu ya. Nah, saya bahas tentang buku judulnya Ya Allah Tolong Aku gitu ya. Kenapa saya mau bahas ini gitu ya? Ini terkait dengan sekarang ini banyak sekali cerita-cerita kalau kita lihat ya, akun-akun yang membahas hal-hal yang lebih ke arah mental itu adalah akun-akun yang paling terkenal sekarang gitu ya. Maka saya berasa buku ini cocok untuk kalian baca. Jadi tidak hanya mendengarkan atau baca di IG gitu ya. Ini bagus untuk kalian miliki dan ini masih tersedia di toko buku gitu ya, toko buku yang terkenal gitu, yang kita semua udah tahu lah gitu ya. Di sana ada buku ini dan saya rasa juga di beberapa online shop ini juga masih ada gitu ya. Nah, buku ini pengarangnya cuma ditulis AK gitu ya, tanda tangan saya lagi. Nah, ini buku dia persembahkan buat ibunya gitu ya. Buku ini adalah buku yang sempat saya baca ketika saya merasa sangat down gitu ya, merasa sangat ada di masa fase-fase dimana kita sedih banget gitu ya. Buku ini waktu itu saya beli 82.000 gitu ya. Gak tau sekarang turun atau naik harganya. Dan terakhir saya lihat itu di toko buku tersebut dia sudah punya beberapa series, bukan series ya, apa namanya, penulis ini juga sudah punya tulisan-tulisan lain ya, sejenis gitu ya. Di sini ada babnya, ada banyak, sampai ada 21 bab. 21 bab yang bahasanya ringan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau baca ini tidak berat gitu ya, tidak yang akan sampai menguras isi kepala gitu ya. Jadi masih santai lah gitu ya. Di bab pertama itu dia membahas tentang judulnya gitu ya, Lihatlah Air Mataku. Nah, jadi dia di sana menjelaskan bagaimana bahwa menangis itu bermanfaat. Terus tuh jadi menangis itu boleh asal tidak berkepanjangan gitu ya. Karena air mata itu adalah permata, itu yang bisa dijadikan caption ya. Air mata adalah permata gitu ya. Yang kedua, bab kedua dia membahas tentang judulnya Semua Payah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menghadapi beberapa hal yang kita tidak bisa terima gitu ya. Ini kita merasa ini tidak adil, kemudian kok ini terjadi ya gitu ya. Dan yang ketiga, bab ketiga dia membahas tentang judulnya Kenapa gitu ya. Kenapa aku? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus sekarang gitu ya? Ini pertanyaan yang sering banget teman-teman semua pasti tanyakan ketika dalam keadaan ketika punya masalah gitu ya. So kita nanya, loh kok aku sih dapat masalah ini? Kayaknya orang itu lebih kuat deh. Kok sekarang sih? Sekarang saya belum kuat gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita keluarkan ketika kita dalam keadaan punya masalah. Nah, yang keempat, dia memberikan judulnya Siapa Yang Salah. Kemudian di sini ada sub-sub judulnya, ada Aku Memang Bodoh, Semua Orang Brengsek, Allah Kejam. Ini judulnya ini, tapi sebenarnya isinya kalau kalian baca tidak seperti itu ya. Kemudian bab kelima judulnya Untuk Apa Aku Hidup Terus. Tidak ada yang peduli padaku. Aku mau rusak diriku sendiri, aku mau rusak orang lain, apa gunanya aku hidup terus gitu. Jadi ini kalau kita pakai ke teori-teori konseling, teori-teori BK itu ada namanya aku oke, kamu oke, itu harusnya ya. Tapi ada orang yang berprinsip aku oke, kamu tidak oke, maka itu dia masuk aku mau merusak orang lain gitu ya. Kalau yang aku mau rusak diriku berarti aku tidak oke, orang lain oke. Yang keenam ada Apa Arti Hidup.
Nah, jadi apa sih makna hidup ini? Bagaimana Allah menciptakan kehidupan ini dan apa tujuannya? Kemudian persepsi tentang hidup. Oh ya, dan buku ini memang lebih ke Islami sih, maksudnya bacaan untuk Muslim gitu ya. Kemudian membahas tentang apa arti hidup gitu ya. Tadi itu tentang persepsi tentang hidup gitu ya. Kemudian siapakah aku? Nah, apa tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini ya? Status kita, sifat kita, dan apa kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini yang kemudian perlu kalian baca ketika kalian memang dalam keadaan punya masalah gitu ya. Judulnya adalah kenapa harus ada musibah. Jadi ada pengertian musibah, jenis musibah, sampai musibah itu ujiankah, pematangan dirikah, peringatanKah, pengobat penyakit hatikah, menyeleksi iman, atau sebagai pahala. Kemudian apa itu takdir, pengertian takdir, usaha, dan segala macam. Dan nah ini momen yang penting gitu ya. Di mana bahagia? Ini anak senja banget ya. Di mana bahagia? Apa itu bahagia? Jenis-jenis bahagia? Di mana bahagia berada? Siapa yang mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana cara meraihnya? Selanjutnya ada minta simpati. Yang ke-12 ada lihatlah orang lain. Nah, jadi kita sering merasa kita yang paling sengsara, pada hidup kita kadang-kadang lebih mudah daripada orang lain sebenarnya gitu ya. Nah, hidup mereka lebih sulit dariku ini ya. Kemudian banyak yang bertukar tempat dengan Anda. Jadi ini yang menarik ya. Kita sering merasa nggak bersyukur dengan yang kita miliki sekarang, padahal kalau kita pikir banyak orang yang ingin berada di tempat kita saat ini gitu ya. Nah, kesedihan harus berhenti sekarang. 14 ada jadilah dirimu sendiri. Nah, ini 15. Ya Allah, di mana engkau gitu ya. Ke-16 berprasangka baik, 17 sabar, pasrah dan tawakal. 19 ada nasihat terakhir, kemudian 20 renungan terakhir, dan ada 21 petuah bijak gitu ya. Nah, saya sendiri sudah baca ini dan sudah ya kebiasaan saya kalau baca buku itu memang agak merusak gitu ya. Maksudnya saya suka menggaris-garis gitu ya. Tuh, saya suka memberikan tanda-tanda gitu ya. Saya mengutip beberapa hal yang menurut saya bagus, yang bisa Anda jadikan. Ya, kalau memang belum baca buku ini, dengan saya kutip-kutip begini, mungkin Anda jadi pengen beli dan baca gitu. Sehingga buku ini bermanfaat buat Anda, dan yang menulisnya juga mendapatkan faedahnya. Menangislah jika Anda rasa perlu. Menangislah dan keluarkan semua beban yang selama ini menumpuk di hati Anda. Menangislah di hadapan Allah, di pelukan orang tua Anda, di samping kekasih atau sahabat yang bisa mengerti kesedihan Anda. Keluarkanlah segala unek-unek Anda, jangan ditahan-tahan lagi. Jangan disimpan di dalam dada, keluarkanlah semuanya bersama dengan air mata yang mengalir. Jadi, memang dia membahas di sini tidak apa-apa menangis gitu ya. Itu bukan sesuatu yang memalukan, dan baik perempuan maupun laki-laki saya rasa punya hak untuk menangis gitu ya. Karena ya kita semua diberikan kelebihan itu gitu ya, untuk mengungkapkan perasaan kita itu ya. Nah, makanya di sini dia membahas tentang yang tadi saya sebutin ya. Air mata adalah permata gitu ya. Nah, karena kesedihan yang kita miliki biasanya akan membuat kita, kalau secara Islam itu ya, mungkin dosa kita diampunin gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya Allah memberikan sesuatu yang kita tidak diberikan lagi balasan atas itu. Jadi tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedukaan, kesusahan, kepayahan, penyakit, dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi yang saya bahas tadi gitu ya. Kemudian nah dia menarik buku ini, dia setiap akhir bab itu dia membuat kesimpulan yang kemudian ada beberapa item khusus penting, kemudian ada doa-doanya gitu ya. Kebalik ya. Doanya sangat syahdu gitu ya. Misalnya, ya Allah, lihatlah air mataku ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kumohon, ubahlah kesedihanku menjadi bahagia, dan ubahlah air mataku menjadi permata. Itu ya. Kemudian ini bab 2-nya gitu ya.
Itu di bab 1 yang menarik yang bisa Anda baca di sana gitu ya. Kemudian di bab 2, ketika kita merasa tidak adil gitu ya. Nah, kita sering bilang gitu ya, kenapa kok aku gitu ya? Ini nggak adil gitu ya. Kenapa kok saya yang disakiti? Padahal kan saya nggak pernah nyakitin orang lain gitu ya. Aku kan udah sholat, aku udah jalanin perintahnya, dan jauhin larangannya. Kenapa masih saja aku yang ditimpakan musibah? Jadi itu perasaan-perasaan ketika kita sedang mengalami suatu masalah gitu ya. Seolah semuanya nggak adil gitu. Padahal jika kamu ditimpa suatu musibah, itu kehendaknya gitu ya. Tidak peduli itu adil atau tidak adil menurut kamu gitu ya. Karena adil tidak itu kan menurut kamu gitu ya. Nah, sementara kita janganlah merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Justru sebaliknya, Allah telah memberikan keadilan ukhrawi untuk Anda gitu katanya gitu ya. Ini di buku ini ya ditulis, bukan saya ngomong ya. Jadi ketahuilah bahwa setiap manusia sudah memiliki jatah kesedihan masing-masing yang semuanya sudah diukur adil oleh Allah gitu ya. Jadi yang nggak adil itu menurut kita ya, bukan menurut Allah. Kembali lagi ya, setiap akhir bab saya bilang tadi dia ada doa-doanya. Oke. Ketika kita bertanya kenapa aku, kenapa orang lain enggak gitu ya. Jadi itu yang dia bahas gitu ya. Selanjutnya yang saya ingin ambil lagi, saya akan coba bacain di bagian ini ya, ini yang saya bilang tadi. Hidup Anda jauh lebih baik dari banyak orang gitu ya. Ketika kita harusnya bisa menyadari bahwa makanya orang suka bilang ya, jangan terlalu suka lihat ke atas terus gitu ya. Sesekali kita harus melihat ke bawah. Itu gunanya ini ya. Gunanya dengan kita melihat itu kita menjadi bersyukur gitu ya. Ternyata nggak kita saja, ada yang lebih sedih dari kita, ada yang lebih terpuruk daripada kita gitu ya. Nah, sehingga kita tidak nah ini ya, banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita. Bersyukurlah banyak yang masih Anda miliki. Setidaknya kita masih, buat Anda mungkin yang masih punya keluarga utuh, masih punya ayah ibu, itu perlu disyukuri. Mau itu dalam kondisi ekonomi bagaimanapun gitu ya. Nah, ini banyak orang yang mau bertukar tempat dengan Anda. Count your blessing, not your loss gitu ya. Ini hitung nikmat Anda, jangan hitung kesedihan Anda. Nah, ini yang perlu sekali kita lakukan, termasuk saya gitu ya. Jadi kesedihan, ayo berhenti sekarang gitu ya. Ini buku benar-benar bagus menurut saya untuk Anda baca ketika Anda merasa berada di titik-titik terbawah, titik-titik terendah hidup Anda gitu ya. Jadi belajar cuek. Pertama, menganggap semua persoalan menjadi ringan. Yang kedua, tidak memasukkan semua hal ke dalam hati. Yang ketiga, tidak peduli terhadap hal-hal yang belum tentu benar. Keempat, mudah melupakan dan memaafkan gitu ya. Jadi merasakan sesuatu itu ya biasa aja gitu ya. Maksudnya bila sebuah tantangan yang berat dianggap sebagai suatu hal yang biasa, maka tantangan itu akan terasa ringan gitu. Jadi kecilkan hal yang besar gitu ya. Hilangkan hal yang kecil. Itu penting saya rasa. Nah, ini bagus juga nih, tertawalah gitu ya. Nah, dia bilang tertawalah. Jika kau tertawa, dunia ikut tertawa bersamamu. Jika kau menangis sendirian. Itu. Jadi tertawa itu menular kata orangnya. Pernah beberapa kali saya nonton eksperimen bagaimana orang ketawa, kemudian orang di sekitarnya ikut tertawa. Padahal orang tuh nggak tahu apa yang ditertawakan gitu. Jadi memang ayo kita tertawa karena dunia tertawa bersama kita. Tapi kalau kita nangis ya udah nangis sendirian gitu ya. Udah banyak-banyak ini aja senyum, walaupun klise ya katanya ya udah senyumin aja gitu. Kalau ada masalah senyum itu tuh terdengar klise, tapi sebenarnya memang harus seperti itu gitu ya. Nah, yang kemudian kita bisa ambil juga ini tentang membahagiakan orang lain. Nikmat bahagia itu justru kadang-kadang datang ketika kita membahagiakan orang lain. Belajarlah mendapatkan kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain gitu ya.
Barang siapa melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah kepada orang muslim, agar orang muslim tersebut merasa gembira, Allah akan memberinya kesenangan pada hari kiamat nanti. Gitu. Jadi kalaupun tidak sekarang, mungkin nanti gitu ya, kebahagiaan itu akan kita terima. Jadi menolong ibu-ibu menyeberang, memberi tempat duduk di bus, menghibur saudara, membantu pekerjaan rumah, senyum kepada orang, itu semua kan ibadah gitu ya. Dan itu membahagiakan, bahagia di kita, bahagia di orang yang kita beri pertolongan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya ikut. Kalau mau dibaca banyak sekali gitu ya. Dan saya tidak mungkin jelaskan karena Anda harus beli berarti buku ini ya. Lagi-lagi saya cuma membahas sebuah buku yang menarik untuk Anda baca, bermanfaat untuk Anda, dan itulah sebabnya maka saya bahas gitu ya. Ini termasuk buku udah lama ya, saya beli kapan ini? 2015. Berarti ini saya baru pindah hijrah ke kota ini gitu ya. Kayaknya waktu itu saya sedang sedih kali ya. Gitu. Jadi kalau sedih baca buku itu adalah kunci saya waktu itu gitu ya. Dan sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak bukunya. Kalau mau beli sekali lagi silakan cari di toko buku, saya nggak jualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.